Salam hangat luar biasa. Bertemu kembali bersama Toto Priyono di sini di channel edukasi pembelajaran online. Pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan materi pelajaran kelas 5, tema 1, tema 3, dan kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Mari kita mulai pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang gerabah yang berasal dari Pulau Madura. Tangan dan kaki para pengrajin kaki gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat, sehingga membuat gerabah yang mempunyai nilai seni yang tinggi. Dari situ, kamu dapat lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Apa yang terjadi di antara perajin tersebut? Maka bisa mereka memproduksi gerabah dengan baik apabila tangan dan kakinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, mereka pastinya akan terhambat dalam memproduksi gerabah jika organ geraknya mengalami gangguan, ya. Sekarang amati kedua gambar berikut. Di sini ada dua gambar ya. Dan kalian juga perhatikan, gambar manakah yang menunjukkan tulang yang normal? Tulang yang bentuknya masih normal. Betul ya, gambar yang sebelah kiri. Ya, gambar yang Bapak tunjuk ini ya. Sedangkan gambar yang kanan, ini gambar yang tulangnya sudah tidak normal karena sudah membengkak ya. Kalau sebelah kiri ini tulangnya masih normal atau masih bagus, dan sebelahnya sudah membungkuk. Kelainan pada tulang itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Yang kedua, fisura atau retak tulang. Yang ketiga, ada osteoporosis. Kemudian ada kifosis, lordosis, dan skiliosis. Ini adalah kelainan yang terjadi pada tulang manusia. Kalau fraktura dan fisura biasanya disebabkan karena adanya kecelakaan. Jadi, kalau fraktura atau fisura ini karena terjadi kecelakaan ya. Kita lihat fraktura atau patah tulang. Fraktura ini terbagi menjadi dua jenis. Ada fraktura tertutup, ada fraktura terbuka. Kalau fraktura tertutup tidak sampai merobek kulit atau otot, jadi masih bisa ya. Jadi fraktura terbuka sampai robek kulit atau otot, jadi tulangnya sampai terlihat keluar, jadi itu fraktura terbuka. Nah, ini dilihat, ini ada gambar ya. Gambar yang paling kiri ini adalah gambar tulang yang normal, yang masih sehat. Sedangkan kedua gambar sebelahnya, ini tulang yang mengalami fraktura atau patah tulang. Seperti ini. Yang selanjutnya adalah fisura atau retak tulang. Nah, lihat gambar yang ini, yang Bapak lingkari ini adalah fisura. Kalau tadi patah tulang, itu tulangnya patah, sekarang fisura ini tulangnya baru retak, tapi belum sampai patah. Ya, ini yang Bapak lingkari tulangnya tidak sampai patah, ya, ini baru retak saja. Kelainan tulang selanjutnya atau osteoporosis. Osteoporosis
kelainan pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena tubuh tidak dapat menyerap kalsium dan fosfor secara normal. Para penderita osteoporosis bahkan bisa merasakan tulangnya sangat nyeri sekali. Dan lebih parah, tulangnya itu sudah patah kalau kita jatuh. Kebanyakan yang menderita osteoporosis adalah yang sudah lanjut usia. Nah, ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar tulang yang normal. Tulang yang normal dalam bagiannya seperti ini ya, padat sekali ya bagian dalamnya. Sedangkan kalau tulang yang menderita osteoporosis, tulangnya seperti sebelah kanan. Tulangnya tampak dalamnya bolong-bolong gitu ya. Ya, beda ya dengan tulang yang normal. Jadi yang sebelah kiri ini tulang yang normal, dan yang kanan adalah tulang penderita osteoporosis. Jadi bisa mudah patah atau nyeri karena dalamnya sudah beda ya, sudah bolong-bolong. Yang satu cukup padat, yang osteoporosis tulangnya sudah bolong-bolong seperti ini ya. Kelainan selanjutnya adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang membengkok ke belakang. Sebab ini terlalu membungkuk ya, sehingga tulang itu membengkok ke belakang ya, seperti ini. Tulangnya membengkok ya, seolah-olah seperti bungkuk kita. Kalian kalau menulis atau membaca harus hati-hati ya, jangan sampai seperti ini. Ya, nanti bisa menderita kifosis. Kemudian lordosis. Kalau lordosis ini kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan. Kalau kifosis ke belakang, kalau lordosis membengkok ke arah depan ya, seperti ini ya. Kalau kifosis membungkuk ya ke belakang, kalau lordosis ke arah depan. Pada gambarnya tulangnya seperti ini ya, tulang ekornya membungkuk. Kalau yang kifosis membengkok ke belakang. Satu lagi ada skoliosis. Skoliosis ini kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Nah, seperti ini ya. Ini penderita skoliosis, tulangnya seperti tulang belakang seperti apa ya? Tulang belakang seperti huruf S gitu ya. Nah, membengkok seperti huruf S. Seperti ini ya. Ketika kelainan tulang ini, kifosis, lordosis, dan skoliosis karena posisi duduk yang salah ya ketika sedang belajar atau membaca atau bekerja ya. Ini posisi duduknya salah, kalau terus-menerus bisa menderita penyakit seperti ini, bukan penyakit kelainan seperti ini ya. Untuk mengatasinya, bagaimana sikap duduk yang benar supaya tidak sakit, supaya kita tidak menderita lordosis, skoliosis atau kifosis? Bagaimana ya posisinya? Perhatikan ya, sikap duduk berikut. Nah, ini dua gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan sikap duduk yang salah. Sikap yang duduk benar bagian yang paling kanan ya, seperti ini ya. Kalau sikap duduk yang paling benar, tulang punggungnya tegak. Jadi kalau duduk seperti ini, maka akan kecil kemungkinan bisa menderita skoliosis, kifosis, atau lordosis. Nah, materi selanjutnya ini ada anak-anak sedang membahas atau membaca komik. Satu bercerita bahwa baru saja membaca komik, lalu bertanya pada dua temannya, pernah gak mereka membaca komik? Ternyata mereka pernah. Mereka pernah baca komik. Komik itu ceritanya seringkali cerita yang lucu-lucu. Apakah komik itu? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Cerita dalam komik bisa disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Jadi biasanya komik itu gambarnya lucu-lucu ya, dan gampang sekali dimahami karena ada gambar-gambarnya dan disusun secara berurutan. Sekarang perhatikan ini adalah ada contoh gambar komik. Di sini ada gambar, ada kata-katanya ya, seperti itu. Ini adalah komik.
Yang ditujukan panah ini disebut balon kata. Ya, lihat panahnya ini disebut dengan balon kata. Dalamnya ada tulisan-tulisannya, ya, itu namanya balon kata. Ada tulisan, ada gambar, dikasih tulisan, namanya balon kata, ya itu. Ya, belum ngerti kan? Kata-kata pada balon kata ini berfungsi untuk sebagai penjelasan, melengkapi, ya, menjelaskan gambar-gambar yang ada di dalam komik, ya. Jadi komik itu di dalamnya juga ada balon kata untuk memperjelas isi dari gambar yang ada di dalam komik. Baik, cukup sekian dulu.